Baik, Bapak, Ibu, rekan-rekan sedharma, rekan-rekan yang berbahagia, saya ucapkan selamat malam. Semoga sehat selalu, semoga dalam lindungan kebajikan. Berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini kita bertemu kembali, tentunya dengan topik-topik pembicaraan yang berkaitan dengan ajaran-ajaran yang sifatnya universal. Jadi ajaran-ajaran yang sifatnya pada dasarnya umum, pada dasarnya ini terkena pada semua makhluk, pada dasarnya ini tidak pilih, tidak pandang bulu, tidak pilih kasih, semuanya terkena hal yang sama. Karena pada dasarnya yang kita bahas pada topik-topik sebelumnya, bagi Bapak Ibu yang belum menonton atau yang belum menyaksikan topik-topik sebelumnya, Bapak Ibu bisa menyaksikan dulu di topik-topik sebelumnya. Karena di topik hari ini, kita akan membawakan mengenai khotbah tentang perhatian pada pernafasan. Jadi khotbah tentang perhatian pada pernapasan atau yang kita sebut dengan Anapanasati Sutta. Tentunya di pertemuan yang lampau kita sudah membahas mengenai pelimpahan jasa. Nah, ketika kita sudah membahas mengenai pelimpahan jasa, tentu harus ada kebajikan yang kita lakukan supaya apa yang kita lakukan ini diketahui oleh makhluk lain. Nah, bentuk-bentuk pelimpahan jasa atau bentuk-bentuk kebajikan yang bisa kita lakukan adalah kebajikan-kebajikan yang beragam. Bisa dengan kita berbuat baik, bisa dengan berdana, bisa dengan melakukan hal-hal positif, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Pada dasarnya ketika kita mengatakan perbuatan baik, tentu yang di dalam pikiran kita semua adalah aktif. Badan jasmani ini aktif. Badan jasmani ini terlihat sedang melakukan kebajikan. Tetapi ada kalanya kita melupakan bahwa pikiran yang kita miliki, setiap kesadaran yang kita miliki ini bisa juga menghasilkan sesuatu yang baik. Pertanyaannya, bagaimana cara melakukan kebajikan melalui pikiran? Tentu apabila kita mengingat melakukan kebajikan melalui ucapan bisa diketahui oleh orang lain. Melakukan kebajikan melalui perbuatan juga bisa diketahui oleh orang lain. Tetapi melakukan kebajikan melalui pikiran, melalui landasan pikiran, ini tidak diketahui oleh orang lain kalau kita tidak ada di tempat umum. Artinya kebajikan seperti ini bisa kita lakukan kapanpun. Kebajikan seperti ini bisa dilakukan di tempat yang ramai, bisa dilakukan di tempat yang sepi, karena kebajikan ini bernama bermeditasi atau melakukan aktivitas meditasi. Yang dimana meditasi saat ini sudah menjadi kebutuhan umum, kebutuhan yang digunakan oleh berbagai kalangan orang, tidak melihat berdasarkan strata sosialnya, tidak melihat berdasarkan agamanya, tidak melihat berdasarkan sukunya, tidak melihat berdasarkan golongannya. Meditasi ini sudah menjadi kebiasaan yang baik yang sudah seringkali dilakukan oleh setiap orang. Bahkan meditasi ini sudah sering sekali digunakan di sekolah-sekolah umum. Tidak hanya sekolah-sekolah bercirikan Buddhis saja, tapi kegiatan meditasi ini sudah sering digunakan di banyak tempat. Sekolah umum, tempat-tempat peribadatan umum, dengan cara berdiam diri, duduk, menenangkan pikiran. Nah, tentunya di dalam beberapa literatur, meditasi ini punya objek-objek tertentu. Salah satunya di dalam literatur Buddhisme, bermeditasi ini bisa menggunakan objek yang paling dekat, bisa menggunakan objek yang paling simple, bisa menggunakan objek yang gratis, bisa menggunakan objek yang mudah sekali didapatkan.
Apakah objek tersebut? Objek tersebut adalah pernafasan. Nah, tentunya pada hari ini kita juga akan membahas mengenai Anapanasati Sutta, yaitu suta atau khotbah yang berkaitan dengan perhatian pada pernafasan. Tentunya khotbah ini juga saya ada dalam teks palinya, jadi Bapak Ibu yang mau mencari teks palinya, karena khotbah ini sangat jarang sekali diucap. Khotbah ini sangat jarang sekali dibahas dalam topik-topik yang umum. Sehingga teks palinya pun kita mungkin jarang dengar. Tidak seperti khotbah-khotbah yang ada di dalam buku Parita yang mungkin sering sekali kita baca. Ya, ya ini pendahuluannya. Jadi pendahuluannya suatu ketika Guru Agung menetap di Sawati, ya. Jadi tempat terjadinya khotbah tentang perhatian pada pernapasan ini adanya di Sawati. Dan di sana juga banyak biku-biku yang sedang berkumpul, seperti Biku Sariputta, Biku Moggallana, Biku Mahakasapa, Biku Mahakacana, Biku Kotita, Biku Kapina, dan lain-lain. Nah, pada saat itu, biku senior sedang mengajar dan memberikan instruksi kepada para biku baru. Jadi, sudah mulai banyak biku-biku senior yang sudah banyak menerapkan atau mengajarkan praktik-praktik meditasi. Awal-awalnya muridnya 10, pengikutnya 10, lama-lama banyak para biku yang tertarik dengan praktik ini. Muncul 20 pengikut, 30 pengikut, dan seterusnya. Kenapa para biku tertarik? Karena khotbah ini diberikan kepada para bikunya berlatih, dan akhirnya para biku mendapatkan buah dari hasil praktik meditasi tersebut. Nah, pada hari itu, hari Uposatha, pada malam purnama, Guru Agung duduk di ruang terbuka dikelilingi oleh para biku sangga, kemudian sambil mengamati keheningan para biku, Guru Agung kita berkata, "Aku puas dengan kemajuan ini. Pikiranku puas dengan kemajuan ini. Maka bangkitkanlah lebih banyak kegigihan lagi untuk mencapai yang belum tercapai. Untuk memperoleh apa yang belum diperoleh. Untuk menembus apa yang belum ditembus. Aku akan tetap berada di sini hingga bulan purnama komudi." Komudi ini artinya moonlight. Bulan purnama di bulan ke-4. Jadi tanggal 15 bulan ke-4. Nah, para biku dari luar kota ini banyak yang mendengar sehingga banyak yang datang menemui Guru Agung mau ikut belajar bersama. Dan akhirnya melihat kegigihan para biku-biku senior ini yang semakin intensif dalam mengajarkan dan memberikan instruksi-instruksi meditasi, akhirnya pengikut-pengikut meditator-meditator, para yogi semuanya berkumpul dan mereka semua juga turut bermeditasi. Guru Agung kita juga mengatakan, para biku, kelompok-kelompok meditator ini, kelompok-kelompok meditasi ini yang sudah terbagi dalam beberapa kelompok ini, jadi tadi ada banyak sekali biku-biku senior seperti Biku Moggallana, Biku Sariputta, Biku Mahakacayana, dan lain-lain. Mereka terpencar dan mereka membuat grup-grup kecil sehingga praktek ataupun latihannya jadi semakin intens. Masing-masing grup ada yang terdiri dari 20, 30, 40, bahkan hingga ratusan. Dan Sang Bagawa atau Guru Agung mengatakan kelompok ini bebas dari obrolan. Jadi tidak ada obrolan yang dibahas. Kelompok ini juga bebas dari para pengoceh. Murni terdiri hanya inti kayu. Nah, menggunakan istilah inti kayu ini artinya hanya sekedar berbicara apa hal yang penting dan mendengar apa hal yang penting. Jadi intinya kalau kayu itu tebal, tapi intinya di dalam atau hatinya, istilahnya hatinya kayu itu, itulah intinya kayu. Bagian terkeras dari sebuah kayu. Nah, demikianlah kelompok-kelompok ini, mereka menerima pemberian dana makanan, mereka juga menerima penghormatan, mereka juga dihormati, mereka juga diberikan
beberapa fasilitas untuk menunjang kehidupan mereka. Nah, kelompok-kelompok ini memang bertugas sebagai pertapa atau meditator. Maka dari itu ketika kita membahas zaman Buddha saat itu, para biku ini dikenal dengan istilah petapa. Istilahnya petapa. Para biku ini dikenal dengan istilah petapa, orang yang bermeditasi. Atau dikenal dengan istilah para yogi, mereka yang melakukan meditasi dengan intens. Nah, di dalam sangga para biku ini terdapat para biku yang sudah mencapai tingkat kesucian yang disebut sebagai arahan atau arahat. Arahat di sini definisinya adalah makhluk suci yang memang sudah terbebas dari noda-noda batin. Sudah tidak ada noda keserakahan, sudah tidak ada noda kebencian, sudah tidak ada noda kebodohan batin. Jadi seluruh noda-noda batinnya, seluruh kilesanya atau seluruh kekotoran batinnya semuanya sudah hancur. Nah, tentunya apa yang telah dilakukan oleh para biku arahat ini adalah menghancurkan belenggu-belenggu penjelmaan. Apa itu belenggu-belenggu penjelmaan? Pada dasarnya, setiap orang ketika sehari-hari mereka menerima hasil dari perbuatan baik maupun perbuatan buruknya, siapapun itu, ketika dia menerima hasil dari perbuatan baik maupun perbuatan buruknya, dia pasti merespon. Sama seperti kita semua Bapak Ibu, kita pasti merespon segala fenomena yang ada di dalam hidup kita. Contohnya, ketika Bapak Ibu bangun pagi, niat yang Bapak Ibu miliki adalah Bapak Ibu ingin olahraga. Tapi suatu ketika cuaca ternyata mendung dan tidak lama kemudian akhirnya turun hujan. Apa yang terjadi? Tentu pasti menimbulkan rasa kecewa, pasti menimbulkan rasa yang tidak nyaman, karena mungkin sudah bertekad dari semalam, mau bangun pagi dan mau berolahraga, ternyata turun hujan. Nah, respon batin Bapak Ibu dalam menanggapi hujan itu, tentunya disertai dengan perasaan tidak senang. Karena Bapak Ibu sudah bertekad, dan Bapak Ibu sudah usahakan bangun pagi, sudah menyempatkan waktu, sudah menyediakan diri, tiba-tiba turun hujan. Padahal fenomenanya adalah hujan. Fenomena yang wajar, fenomena yang umum, fenomena yang ya boleh dikatakan kita tidak bisa lari dari fenomena itu. Tapi yang kita rasakan adalah kita mengalami perasaan tidak nyaman. Nah, inilah respon-respon batin yang muncul dalam hal menanggapi kondisi-kondisi duniawi. Yang dimana saat kita menanggapinya, respon-respon ini biasanya adalah respon-respon yang cenderungnya negatif. Kita sangat mudah menerima respon yang cenderung negatif. Mungkin saat kita membaca berita pun sama. Kadang-kadang kita terpicu oleh berita-berita yang kesannya lebih negatif. Kita lebih terpicu pada berita yang negatif daripada berita yang positif. Maka dari itu sekarang berita hoax semakin mudah berjamur karena berita hoax atau si penyebar berita hoax ini memanfaatkan pola-pola kehidupan kita ini, karena kita terlalu mudah untuk dibawa pada hal-hal negatif, sehingga berita hoax ini akan mudah menyebar. Bahkan berita-berita positif akan lebih sedikit menyebar, ya karena orang lebih cenderung dengan sesuatu yang heboh. Manusia lebih cenderung dengan berita-berita yang sifatnya negatif, yang mengarah pada perkembangan loba atau keserakahan, yang mengarah pada perkembangan kebencian, dan yang mengarah pada perkembangan kebodohan batin. Ya, contohnya simpel deh, ketika kita mendengar atau membaca suatu berita, yang dimana berita itu berkaitan dengan kasus-kasus yang lagi viral, tentunya kita akan lebih respon berita tersebut. Kenapa? Karena kita suka dengan sesuatu yang viral, kita suka dengan sesuatu yang fenomenal.
dan lain-lain. Nah, para kelompok biku ini mereka semua sudah mulai belajar untuk menghancurkan belenggu-belenggu tadi. Yang dimana kalau kita banyak bersentuhan dengan objek-objek yang ada di luar, tentu kita harus membentengi batin kita. Kembali lagi, sama seperti kasus tadi, sama seperti saat kita membaca berita. Nah, ketika kita membaca berita, entah berita itu positif maupun berita itu lebih ke arah negatif, tentunya kita harus membentengi diri kita dulu. Supaya apa? Supaya kita lebih tenang dalam menyikapi hal tersebut. Supaya kita lebih damai dalam menyikapi hal tersebut. Agar emosi kita tidak cepat meningkat, agar keinginan kita juga tidak muncul secara tiba-tiba. Kenapa? Karena saat kita merespon sesuatu, merespon segala jenis fenomena yang ada di muka bumi ini, maka kita akan meresponnya dengan dua hal. Yang cenderung adalah hal itu adalah hal negatif. Kita akan merespon hal negatif lebih cepat daripada merespon hal positif. Dan hal negatif inilah yang mengkondisikan penjelmaan. Hal positif, apakah hal positif juga mengkondisikan penjelmaan? Ya, hal positif juga mengkondisikan penjelmaan. Apa itu penjelmaan? Penjelmaan adalah terciptanya suatu kondisi baru. Terciptanya suatu kondisi baru karena action yang kita lakukan saat ini. Ya, jadi terciptanya kondisi baru tergantung dari feedback kita dalam menanggapi fenomena tersebut. Misalnya saat Bapak Ibu sedang naik kendaraan umum, Bapak Ibu melewati tempat sampah, velbak, ya, tong sampah yang besar sekali. Bapak Ibu langsung muncul pikiran tidak nyaman, ya. Dalam hati pasti tidak nyaman, dan mungkin kalau angkotnya berhentinya lama atau dia ngetem di lokasi itu, pasti kita akan mengalami rasa kesal. Udah nunggunya lama, angkotnya ngetem, ditambah lagi ngetem di tempat yang bau. Nah, pasti batin kita akan bergejolak di situ. Akan mengalami penolakan. Nah, penolakan ini ada kalanya kita ucapkan. Ya, kadang-kadang kalau kita saking keselnya kita ucapkan. Ya, mungkin keluar kata-kata kasar, atau mungkin juga kalau ekstrim perbuatan badan jasmani juga kita perlihatkan, ya, dalam arti kita wujudkan dalam perbuatan badan jasmani, ya kan? Saat kita melewati tempat sampah atau tempat-tempat yang bau, pasti kita menutup hidung sambil ngoceh biasanya, sambil ngedumel. Nah, bagaimana Pak kalau ternyata kita tahan dengan keadaan itu? Ya, jadi di tempat yang bau tersebut kita tahan. Kita mencoba untuk tidak menutup hidung, kita mencoba untuk tidak ngomel, tapi pikiran kita masih ngoceh. Ya, istilahnya pikiran kita juga masih ngoceh. Pikiran kita nggak bisa dibohongi. Walaupun badan kita diem, mulut kita diem, tetap saja pikiran kita pasti menolak. Karena memang itulah ciri khas atau pola yang umum. Pikiran kita atau kesadaran kita ketika bertemu dengan hal-hal yang tidak kita sukai, dia pasti menolak. Ketika bertemu dengan hal-hal yang disenangi, dia pasti melekat. Kecenderungannya adalah begitu. Nah, saat Bapak Ibu ngedumel, entah ngedumel secara langsung maupun ngedumel di dalam pikiran, saat itu Bapak Ibu akan mewujudkan penjelmaan. Membuat suatu kondisi baru. Ya, saat Bapak Ibu ngedumel, Bapak Ibu membuat bahan bakar yang baru, yang siap meledak kapanpun itu. Jadi secara tidak langsung, walaupun kita diam, walaupun badan jasmani ini tidak merespon, tetap pikiran kita akan merespon. Nah, respon-respon ini adalah bahan bakar untuk kondisi baru yang akan terjadi nanti. Jadi kita sudah menyiapkan bahan bakarnya, tinggal terjadilah nanti. Maka itu disebutnya penjelmaan. Menciptakan kondisi-kondisi baru untuk
keberlangsungan. Entah keberlangsungannya seperti apa. Kalau kita tadi responnya adalah kesel karena angkotnya ngetem di tempat yang bau, otomatis kita mengkondisikan atau membuat karma atau perbuatan buruk melalui pikiran. Nah, perbuatan buruk melalui pikiran ini nantinya akan mengkondisikan hasil buruk juga. Perbuatan yang buruk pasti akan menghasilkan buah yang buruk. Tapi kita tidak ketahui hasil yang buruk ini akan kita terima melalui apa. Ya, kita tidak pernah mengetahuinya. Itulah yang disebut dengan penjelmaan. Nah, di dalam kelompok para biku, terdapat biku yang sudah menghancurkan 5 belenggu. Ada biku yang sudah menghancurkan 3 belenggu. Ada yang sudah menghancurkan 10 belenggu. Nah, belenggu-belenggu ini seperti apa? Jadi kita sudah mengenal istilah satu, yaitu belenggu. Ya, dengan hancurnya 3 belenggu yang lebih rendah, dan dengan melemahnya nafsu, kebencian, dan delusi, dan dia akan terlahir lagi sekali lagi. Jadi telah menjadi atau kembali sekali lagi. Jadi dia akan terlahir kembali sekali atau hanya kembali satu kali ke alam ini. Untuk mengakhiri penderitaan, para biku demikian ada dalam sangga para biku ini. Maksudnya seperti apa? Di dalam tingkatan untuk mencapai suatu tujuan, jadi yang dinamakan meditasi ini pasti ada tujuan yang dicapai. Segala hal yang kita lakukan, segala jenis perbuatan yang kita lakukan pasti ada motifnya. Kalau ada motifnya, pasti ada goalnya. Goal inilah yang membuat motif kita semakin kuat. Goalnya semakin jelas, motifnya akan semakin kuat. Nah, tentunya di dalam kehidupan spiritual, kita harus menghancurkan beberapa belenggu. Ya, mungkin ada yang disebut 3 belenggu, ada yang disebut 5 belenggu, ada yang disebut 10 belenggu. Apakah yang disebut belenggu-belenggu tersebut? Sebelum kita mengetahui belenggu-belenggu tersebut, nah ini, setiap hal-hal yang bersifat spiritual, setiap apapun itu, apapun yang kita lakukan di dalam dunia ini, itu pasti ada tujuannya, ada goal settingnya. Karena ada goal settingnya, maka kita melakukan motif, kita melakukan sesuatu, kita termotivasi untuk melakukan sesuatu karena tujuannya jelas. Tentunya ketika kita berbicara mengenai keadaan-keadaan spiritual, tujuannya adalah terbebas dari belenggu-belenggu batin tadi. Terbebas dari belenggu keserakahan, terbebas dari belenggu kebencian, terbebas dari belenggu kebodohan batin. Tapi ini belenggu yang besar. Kenapa disebut belenggu yang besar? Contohnya, di dalam sifat serakah, tentu ada faktor-faktor kecil yang mempengaruhinya. Kenapa seseorang bisa serakah? Seseorang bisa serakah karena ada faktor pandangan salah, misalnya. Seseorang bisa menjadi serakah karena ada faktor kesombongan, misalnya. Seseorang menjadi serakah karena sangat mudah sekali menginginkan barang milik orang lain, misalnya. Jadi faktor-faktor yang membuat keserakahan ini muncul sangat banyak. Jadi, kebencian, keserakahan, dan kebodohan batin ini adalah belenggu yang sangat besar, adalah 3 belenggu yang sangat besar. Yang di dalam ketiga jenis belenggu itu ada faktor-faktor yang lebih kecil. Nah, tentunya belenggu-belenggu ini harus kita hancurkan satu per satu. Karena ketika kita menghancurkan belenggu-belenggu tersebut, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan tentunya. Tanpa kebencian adalah sebuah kebahagiaan. Tanpa keserakahan adalah sebuah kebahagiaan. Memiliki batin yang bijaksana adalah sebuah kebahagiaan. Bagaimana cara untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut? Tidak lain, tidak bukan, kita harus mengembangkan 37 faktor penerangan sempurna. Di dalam 37 faktor penerangan sempurna,
Jadi 37 faktor penerangan sempurna ini sangat banyak. Total ada 37. Ada 37 item yang dimana kata perhatian, jadi kata perhatian, satu kata perhatian ini disebut sebanyak 4 kali. Kata semangat atau faktor semangat disebut sebanyak 4 kali. Dan faktor yang disebut sebagai samadhi atau meditasi juga disebut sebanyak 4 kali. Apa artinya? Artinya untuk mengalami atau untuk mewujudkan faktor-faktor penerangan sempurna ini, perhatian, semangat, dan meditasi, ketiga hal ini harus dikembangkan. Karena ketiga hal ini diucapkan berkali-kali. Ketiga hal ini adalah semangatnya, spiritnya. Spirit kalau kita mau mengalami penerangan sempurna. Kalau kita mau mengalami penerangan sempurna, tentunya faktor-faktor ini atau ketiga faktor ini harus kita kembangkan, yaitu faktor perhatian, faktor semangat, dan faktor meditasi. Karena meditasi tanpa semangat, luntur. Meditasi tanpa perhatian, luntur. Perhatian tanpa semangat, ngantuk. Semangat tanpa perhatian, wah, pikirannya ngalor ngidul nih. Karena semangatnya tinggi, tapi tidak ada perhatian. Tidak tertuju pada satu objek. Sehingga pikirannya nanti ngalor ngidul. Jadi ketiga hal ini, perhatian, semangat, dan meditasi adalah ketiga hal pokok yang harus dilakukan secara bersama. Harus dimunculkan secara bersama. Saat semangat muncul, semangat ini harus diarahkan dengan kekuatan perhatian. Tanpa kekuatan perhatian, semangat kita jadi kemana-mana. Semangat kita tidak terpusat. Semangat kita akan mubazir. Tapi dengan kekuatan perhatian, semangat kita akan terarah. Demikian juga perhatian. Perhatian tanpa semangat, ya tentunya kemalasan akan muncul. Karena kita berusaha untuk fokus, tapi ternyata kita dilanda oleh kemalasan. Ternyata semangatnya tidak muncul. Salah juga. Nah, ketiga hal ini, perhatian, semangat, dan meditasi ini harus kita kembangkan. Nah, di dalam proses meditasi ini, tentunya di dalam proses meditasi ini kita juga harus melihat keadaan ini sebagai sesuatu hal yang wajar. Yang dimana pertama-tama saat kita memulai meditasi, kita berada di fase permulaan. Fase permulaan ini ya disebut sebagai fase di mana kita pertama kali melakukan meditasi. Ya, pada dasarnya mungkin kita sudah melakukan meditasi ini mungkin sudah puluhan kali, ratusan kali, ribuan kali, atau bahkan di kehidupan lampau kita sudah lakukan. Tetapi karena mungkin kita lakukannya mungkin ada kalanya intens, ada kalanya kurang intens, sehingga kekuatan samadhi kita atau kekuatan meditasi kita ini luntur karena semangatnya kurang, karena perhatiannya kurang. Sehingga saat kita melakukan meditasi lagi, kita jadi merasa, kok dulu rasanya saya bisa mencerap objek, tapi kok sekarang tidak. Nah, kembali lagi, ketika kita ada di fase permulaan, saya yakin Bapak Ibu pasti tidak berada di fase permulaan. Karena pada dasarnya, kita pasti sudah melatih meditasi ini berkali-kali. Jadi kita harus memberikan afirmasi yang positif bahwa pada dasarnya perjuangan ini sudah di tengah jalan. Kita bukan orang yang pertama kali baru bermeditasi. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah sangat rajin bermeditasi dan sedang proses. Jadi bukan permulaan lagi, pasti sedang proses meditasi. Dan ini Bapak Ibu saya yakin pasti sedang terus-menerus mengembangkannya. Nah, ketika kita mengembangkan meditasi, kita mencoba untuk mencerap objek. Ketika kita mencerap objek, ada kalanya objek itu muncul momen per momen. Kenapa disebut momen per momen? Karena ada kalanya objeknya muncul. Tapi ternyata terdistract, teringat.
cucian belum diangkat. Oh, teringat dapur belum dimatikan. Oh, teringat handphone masih ada kerjaan. Sehingga kekuatan meditasi kita semakin lama semakin berkurang karena pikiran kita terdistract terus, terpotong terus oleh hal-hal yang di luar objek meditasi kita. Nah, dalam hal ini Anapanasati Sutta menjelaskan bahwa kita menggunakan objek nafas. Jadi sangat jelas ya Bapak Ibu ya, ketika kita menggunakan objek nafas ya objek ini melekat pada diri kita. Pada dasarnya melekat. Tapi walaupun nafas ini tidak kemana-mana, kenyataannya kita selalu tidak memperhatikan nafas. Kenapa saya bisa mengatakan demikian? Mari kita teliti. Pada dasarnya kita terus bernafas. Setiap saat kita bernafas. Nafas tidak pernah meninggalkan kita. Karena selama kita masih hidup, kita pasti bernafas. Selama kita masih hidup, nafas tidak pernah meninggalkan kita. Tapi apa yang kita lakukan? Kadang-kadang kita malah meninggalkan nafas. Dalam arti meninggalkan nafas ini dalam tanda kutip. Ada kalanya kita tidak memperhatikan nafas. Saat kita bekerja, wah pikiran kita penuh. Pikiran kita penuh dengan hal-hal yang perlu kita kerjakan. Sadarkah kita kalau kita sedang bernafas? Mungkin saja kita nggak sadar. Karena nafas ini adalah suatu sistem yang berjalan dengan sendirinya. Tanpa kita atur, dia sudah tersistem secara sistematik. Tanpa kita buat programnya, dia sudah jalan. Sehingga ada kalanya kita yang meninggalkan nafas. Artinya momen per momen di sini saat kita menggunakan objek nafas, ya tentunya pasti kita jarang memperhatikan nafas. Saking sibuknya kita bekerja, sehingga objek nafas itu ada kalanya tidak kita amati dengan benar. Tidak kita amati dengan benar. Namun apabila Bapak Ibu menggunakan objek lain selain nafas, jadi meditasi ini pada dasarnya objeknya banyak. Objeknya banyak sekali, objek yang real, objek yang nyata, itu ada 40 objek. Salah satunya adalah nafas. Bapak Ibu bisa menggunakan objek yang lain. Bapak Ibu bisa menggunakan objek tanah, objek api, objek air, objek warna, dan lain-lain. Banyak sekali macam-macam perenungan-perenungan. Bahkan bila Bapak Ibu ingin mencoba untuk mengikis keserakahan, Bapak Ibu bisa menggunakan objek-objek yang menyedihkan. Seperti objek Asubha, ya memang pada kesempatan kali ini saya tidak akan menjelaskan mengenai apa itu Asubha. Kurang lebihnya Asubha adalah hal-hal yang menjijikan, yang bisa membuat keserakahan kita, yang bisa membuat kemelekatan kita pada suatu objek menjadi berkurang pelan-pelan. Nah, saat kita mencerap objek-objek lain selain nafas, objek itu juga akan muncul momen per momen. Ada kalanya saat kita duduk, kita fokuskan, objek itu muncul di dalam pikiran kita. Tapi kembali lagi, pikiran kita akan terdistract. Balik lagi, diingat lagi objek barusan. Muncul 1 detik, 2 detik, terdistract lagi. Muncul lagi. Bisa kita bayangkan 5 detik misalnya terdistract lagi. Hingga kita latihan terus, hingga kita bisa mencerap objek dengan sempurna. Nah, ketika kita ada di tahapan ini, yang di tengah-tengah ini, di tahapan ini kita sudah bisa mencerap objek dengan sangat baik. Istilahnya 90% objek itu sudah bisa kita cerap. Contohnya, saat Bapak Ibu menggunakan objek warna, kita bisa bermeditasi dengan objek, misalnya warna biru, warna kuning, dan lain-lain. Bapak Ibu boleh bayangkan warna biru muda. Bayangkan di dalam batin Bapak Ibu, ada warna biru muda di depan Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu bayangkan ketika Bapak Ibu melihat tembok, dinding itu warnanya biru. Kalau dindingnya sudah berwarna biru akan lebih baik, karena lebih mudah tandanya.
Bayangkan bahwa dinding Bapak Ibu di depan Bapak Ibu adalah warnanya biru. Bapak Ibu lihat lagi setiap sudutnya, kenali lagi warnanya, lalu kemudian Bapak Ibu bisa menutup mata. Bayangkan, munculkan bayangan warna biru tadi di dalam pikiran Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu bayangkan, nah pasti kan setelah saya ngomong, pasti objeknya pecah. Karena Bapak Ibu fokus pada suara saya. Bagi Bapak Ibu yang masih ada gambaran objek biru di dalam pikiran Bapak Ibu, tandanya objek itu masih bertahan. Tapi ada kalanya objek itu nanti akan terganti dengan objek-objek lain. Tanpa kita sadari, objek ini akan berganti dengan cepat. Analoginya adalah ibarat anak kecil, anak yang masih kecil, bahkan belum berusia 1 tahun, dia memegang sebuah pensil. Yang namanya anak kecil, ya ketika dia menggenggam pensil, genggamannya tidak terlalu erat. Suatu ketika dia ambil pensilnya jatuh. Dia ambil lagi pensilnya, genggamannya juga tidak kuat. Akhirnya pensilnya jatuh lagi. Nah, ini seperti pikiran kita. Ketika pikiran kita menggenggam objek, karena objeknya tidak kuat dimunculkan di dalam pikiran kita, objeknya lari. Ambil lagi objeknya, karena pikiran kita belum terlatih, karena tidak ada kekuatan perhatian tadi, sehingga objeknya loss lagi, lepas lagi. Ambil lagi objeknya, lepas lagi. Nah, kalau kita tidak memiliki kekuatan semangat, ini lebih gawat. Kita menyadari, wah, meditasi susah ya. Capek meditasi begini. Coba ngambil objek berkali-kali nggak bisa. Udahlah, nggak usah meditasi. Semangatnya luntur. Nah, hal-hal inilah yang membuat kita menjadi semakin lemah. Perhatian kita semakin lemah, semangat kita semakin lemah. Jadi ketika kita tidak, atau ketika kita jarang bermeditasi, efeknya adalah kekuatan perhatian kita akan melemah. Kekuatan semangat kita juga akan melemah. Juga sebaliknya, ketika kita terus melatih kekuatan perhatian kita, perhatian ini artinya adalah fokus pada satu objek. Jadi yang biasa kita gunakan dalam definisi perhatian ini adalah kita bisa memperhatikan satu objek. Kita bisa melihat objek itu, melihat pergerakan objek itu. Inilah yang disebut dengan kekuatan perhatian. Ketika kita melatih kekuatan perhatian, di samping itu kita melatih semangat kita, secara tidak langsung meditasi kita juga akan semakin meningkat. Karena ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan. Nah, ketika kita sudah sering latihan berkali-kali, ketika objeknya lupa, kita ambil lagi. Objeknya lupa, kita ambil lagi. Sama seperti anapanasati. Ketika kita tarik nafas, kita rasakan sensasinya. Nafas, udara masuk melalui hidung kita, rasanya dingin. Kita tahan nafasnya, lalu kita hembuskan. Terasa udara hangat keluar dari kedua lubang hidung kita. Jadi kekuatan perhatiannya bisa kita latih di bawah hidung. Di bawah hidung ini ada satu zona di mana kita bisa mengalami atau merasakan nafas kita. Kita bisa merasakan dinginnya nafas yang dinginnya udara yang kita hirup dan hangatnya udara yang kita keluarkan. Nah, itu kita sadari. Kita merasakan sensasi saat kita menarik nafas dan saat kita membuang nafas. Kita sadari itu. Ada kalanya ketika pikiran kita terdistract, tiba-tiba mikirin anak, tiba-tiba mikirin rumah belum dikunci, tiba-tiba mikirin jemuran belum diangkat. Nah, kekuatan perhatian kita akan melemah. Kekuatan perhatian kita melemah. Ada beberapa faktor atau ada beberapa metode
Yang mana ketika orang bermeditasi, untuk mengunci ingatannya, untuk mengunci ingatan pada kualitas meditasi ya biasanya dia dihitung. Nafas masuk, nafas keluar. 1. Nafas masuk, nafas keluar. 2. Nafas masuk, nafas keluar. 3. Jadi kita hitung. Setiap kali kita bernafas dan kita hembuskan nafas, kita hitung. Itu sudah yang keberapa. Tapi kembali lagi, ketika pikiran ini liar, terdistract, terganggu, terpotong oleh pikiran-pikiran lainnya yang mendahuluinya, sepintas kita lupa. Loh, tadi sudah sampai nomor berapa ya? Kalau nggak salah sudah sampai nomor 7. Ah, kayaknya 8 deh. Nah, kita udah muncul ragu-ragu. Pertanda kalau perhatian kita, kekuatan perhatian kita ini melemah. Sedikit terdistract pikiran-pikiran buruk atau pikiran-pikiran baik pun, itu akan mengubah kekuatan kesadaran atau konsentrasi kita saat itu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah berlatih terus-menerus, lama-lama Bapak Ibu akan mencerap objek dengan lebih baik. Dan akan sangat senang sekali bila bisa mencerap objek dengan sempurna. Nah, ketika Bapak Ibu sudah ada di fase ini, Bapak Ibu bisa mengarahkan tujuan dari meditasinya ini untuk apa. Apakah kita mau mengarahkan pada ketenangan batin, tranquility meditation, yaitu meditasi mencari ketenangan batin, atau bahkan kita mencari meditasi pandangan terang. Bedanya apa, Pak? Bukankah kalau kita punya pandangan terang, kita batinnya pasti tenang? Ya, ketika pandangan kita terang, kondisi batin kita juga biasanya tenang, atau pasti tenang, cenderungnya adalah tenang. Karena pandangannya udah terang, sudah melihat segala sesuatu sebagaimana apa adanya. Melihat fenomena tidak lagi kaget. Bahkan fenomena itu dianggap sebuah kewajaran. Sama seperti tadi, ketika bangun tidur ternyata hujan. Nah, ketika kita sudah punya pandangan terang, ya sudah, hujan adalah sesuatu hal yang wajar. Untuk apa saya merasa kesel? Untuk apa batin saya merasa gelisah? Sudah punya pandangan terang, sudah melihat segala sesuatu sebagaimana apa adanya. Sedangkan meditasi ketenangan batin adalah meditasi yang memang tujuan utamanya adalah mencari kedamaian, mencari ketenangan. Bagaimana cara mencari ketenangan? Tentunya pikiran ini harus diarahkan pada satu objek, supaya pikirannya tidak liar. Pikiran yang liar adalah pikiran yang tidak tenang. Pikiran yang tidak tenang ini, dia tidak fokus. Kemanapun dia pergi. Istilahnya, kalau mau dianalogikan, pikiran ini seperti sapi. Seperti sapi yang diikat di pohon. Maunya lari terus, maunya berontak terus, maunya lari, maunya kabur. Nah, pikiran ini seperti itu. Dia sangat liar. Dia mencari kesenangan di mana-mana. Tapi ketika pikiran ini, ketika pikiran ini ditali atau diberikan tali seperti sapi yang ditali di sebuah pohon, atau sapi yang diikat pada sebatang pohon, sapi ini ibarat pikiran kita. Kalau pikiran kita diikat pada sebuah objek, tentunya pikiran kita akan lebih tenang. Pikiran kita tidak akan berontak. Seberontak-berontaknya pikiran kita, ketika pikiran kita letih, kita akan hening sejenak. Di saat hening sejenak itulah kita bisa mengkondisikan ketenangan batin. Artinya, batin yang tenang adalah batin yang fokus pada satu objek. Batin yang tidak mendua, batin yang tidak mentiga, batin yang tidak mengempat, batin yang tidak menglima, dan seterusnya. Yang di dalam pikiran kita fokuskan pada satu hal. Nah, saat kita fokus pada satu hal, seperti tadi, ketika Bapak Ibu melihat objek warna biru di dalam pikiran Bapak Ibu, saat itu, ketika pikiran Bapak Ibu tidak terganggu,
maka saat itu Bapak Ibu akan mengalami ketenangan. Bapak Ibu akan mengalami kebahagiaan. Bapak Ibu akan mengalami senang. Batinnya bahagia, rasanya damai sekali. Ketika pikiran ini tidak terganggu, ketika pikiran ini dengan objeknya sinkron, sinkron pada objek warna biru atau sinkron pada nafas, rasanya tenang sekali. Pasti di dalam pengalaman Bapak Ibu pernah mengalaminya. Ketika duduk meditasi, lalu fokus pada nafas, ketika Bapak Ibu duduk meditasi lalu fokus pada nafas, rasanya nggak kerasa. 1 jam berlalu, 2 jam berlalu, rasanya tenang sekali. Ketika gangguan pada badan jasmani ini sudah dilewati, kaki sudah tidak merasa sakit, kepala tidak merasa pusing, badan tidak merasa gerah, atau tidak merasa panas, damai sekali rasanya. Nah, saat itulah yang disebut dengan meditasi ketenangan batin. Secara garis besar pembagiannya seperti ini. Meditasi ketenangan batin disebut sebagai samatha bhawana. Jadi mewujudkan batin yang tenang dengan mengamati satu objek. Nah, objek ini konsep Bapak Ibu. Seperti tadi, ketika Bapak Ibu melihat objek warna biru, nah objek ini Bapak Ibu gambarkan di dalam pikiran Bapak Ibu. Jadi pertama-tama Bapak Ibu buka mata, lihat objek warna biru tersebut, lalu bayangkan warna biru itu ada di dalam pikiran Bapak Ibu. Jadi objeknya konsep. Bagaimana Pak dengan nafas? Nafas juga adalah konsep juga pada dasarnya. Nafas masuk, nafas keluar. Kita mengamati nafas masuk dan nafas keluar ini pada dasarnya adalah konsep. Konsep, karena pikiran kita masih mengetahuinya. Bahkan pikiran kita memberi label pada nafas tersebut. Seperti tadi, nafas masuk, nafas keluar, kita hitung 1. Tarik nafas, hembuskan, kita hitung 2. Nah, kita sudah mulai mengkonsep di situ. Pada dasarnya kita sudah mulai mengkonsep. Lalu ada juga meditasi pandangan terang, yaitu meditasi yang merealisasi batin untuk memenuhi hakikat sesungguhnya. Hakikat sesungguhnya. Jadi kalau tadi saat kita meditasi, kita merasakan sensasi tubuh ya. Saat nafas ditarik, rasanya dingin, ya kan? Muncul konsep, oh ini rasanya dingin. Kita tahan nafasnya, kita hembuskan. Rasanya, setelah kita menghembuskan nafas, rasanya hangat. Jadi, di antara hidung dengan bibir kita, ini rasanya hangat. Ada udara hangat yang bersentuhan dengan pori-pori kulit kita. Dan kita katakan itu hangat. Nah, dingin dan hangat ini adalah konsep. Sensasi tubuh ini adalah konsep. Senyaman pada tubuh ini itu juga konsep. Pada hakikatnya, ketika kita tarik nafas, kita sadar. Ya. Jadi secara hakikat, kalau tadi kan kita membicarakan mengenai konsep, secara hakikat, saat kita tarik nafas, kita sadari, oh timbul, nafasnya timbul. Audionya ada masalah nih. Oh, ya. Ini kelihatannya efek dari ngecas nih. Karena saya ngecas kayaknya ada muatan-muatan elektrik. Masih kerasa ya Pak ya? Kalau lagi bicara ya? Kalau lagi bicara ya. Mudah-mudahan tidak muncul lagi. Kebetulan lagi low bed. Iya Pak. Ya, kita lanjutkan. Gimana Pak? Oke, hilang. Ya, kita lanjutkan. Jadi ketika kita tarik nafas, lalu kita hembuskan, kita udah muncul konsep tuh. Oh,
batin ini tenang, batin ini damai. Nah, itu secara tidak langsung kita membuat konsep batinnya tenang, batinnya nyaman, ya. Lalu fisiknya tenang, fisiknya nyaman. Meditasi ini enak sih. Secara tidak langsung, saat kita mengalami meditasi tersebut, kita menciptakan konsep-konsep, konsep mengenai kenyamanan. Sama seperti kondisi ketenangan batin tadi. Saat batin kita tenang, kita memberikan konsep. Artinya ada satu kondisi yang kita buat agar batin kita jadi tenang. Ada kondisi yang dibuat artinya. Nah, ketika kita membuat suatu kondisi, kondisi ini bisa kita cengkeram dengan konsep. Oh, meditasi yang begini. Oh, meditasi yang begini nyaman ini. Nah, itu kalau kita memberikan konsep. Tetapi, bila kita melihat hakikatnya, saat kita bernafas, tarik nafas, timbul. Ada proses timbul di sini. Timbul nafas. Berlangsung padam, hembuskan nafas. Tarik nafas lagi, timbul. Tahan. Berlangsung nafasnya. Hembuskan padam. Timbul. Berlangsung padam. Nafas ini juga mengalami timbul, berlangsung, dan padam. Dan setiap timbul berlangsung padamnya nafas kita, artinya ini adalah suatu rentetan kehidupan kita. Kehidupan kita adalah proses rentetan timbul berlangsung padamnya nafas kita. Nah, inilah yang perlu kita sadari. Kita sekarang hidup, katakan usia saya sudah mau 30. Kalau dihitung 30 tahun itu mungkin kalau dikonversi dalam jam, sudah tidak tahu mungkin sudah berapa puluh ribu jam saya hidup, dan sudah berapa puluh ribu menit saya hidup, sudah berapa ratus juta detik saya hidup. Tapi pernahkah kita menyadari bahwa kehidupan kita ini seluruhnya adalah nafas? Ketika nafas kita berhenti 2 menit aja, aduh itu rasanya sudah berat ya. Sama seperti kalau kita tahan nafas. Ketika kita menyelam, tahan nafas 1 menit aja itu mungkin sudah engap ya rasanya, apalagi 2 menit. Bisa kita bayangkan kalau kita tidak bernafas selama 3 menit, mungkin kita sudah mengalami koma, atau mungkin kita sudah mengalami kematian. Sehingga nafas ini adalah hal yang paling penting, hal yang paling vital dalam kehidupan kita. Dan nafas ini hakikatnya adalah mengalami timbul, berlangsung, dan padam. Kalau timbul, berlangsung, padam, artinya nafas ini mengalami ketidakkekalan. Karena ada proses timbul, berlangsung, dan padam. Artinya tidak kekal. Nafasnya masuk, timbul, berlangsung, nafasnya dihembuskan, padam. Timbul, berlangsung, padam. Timbul, berlangsung, padam. Artinya ada proses di situ. Ketika kita berbicara proses, tandanya tidak kekal. Tidak mungkin ada kekal. Tidak mungkin kita nafas timbul terus. Tidak mungkin berlangsung terus tanpa padam-padam. Tidak mungkin. Tidak mungkin juga nafas ini padam terus. Sehingga proses ini menandakan bahwa kehidupan ini juga tidak kekal. Nafas aja timbul, berlangsung, padam, berarti kehidupan kita juga timbul, berlangsung, padam, dan timbul lagi. Saat kita bernafas, timbul, berlangsung, padam, dan timbul lagi. Tarik nafas, hembuskan, tarik lagi. Nah, itu sudah menjadi hukum ya. Sudah menjadi hukum yang teratur, yang disebut dengan niyama atau hukum alam. Ya, inilah hakikat dari kehidupan kita, yaitu timbul, berlangsung, dan padam. Kalau hidup kita timbul, berlangsung, padam, kembali lagi kita perlu ingat bahwa adanya hidup ini dicengkeram oleh penderitaan. Kenapa dicengkeram oleh penderitaan?
Ya karena perubahan tadi. Karena adanya perubahan tadi, maka bisa muncul penderitaan. Ketika senang terus, tiba-tiba senangnya padam, ya saat itu juga muncul penderitaan. Muncul ketidakpuasan. Itu juga. Tapi hal ini juga harus kita lihat secara positif, Bapak Ibu. Contohnya, ketika Bapak Ibu tarik nafas terus. Bayangkan Bapak Ibu menarik nafas selama 1 menit. Tarik terus nafas selama 1 menit. Tentunya akan menderita juga. Artinya, ketidakpuasan memang ditentukan karena ketidakkekalan. Ketidakkekalan membuat ketidakpuasan. Tapi ketidakkekalan ini juga membahagiakan Bapak Ibu. Karena ada proses ketidakkekalan ini, proses ini juga membahagiakan. Karena tarik nafas terus, menderita. Sekarang bayangkan, hembuskan nafas terus tanpa menariknya. Hembuskan ini terus. Ngap ya Bapak Ibu lama-lama. Karena kita hembuskan terus. Juga kalau kita tarik nafas terus, lama-lama dada kita sakit. Karena kita menahan nafas terlalu lama. Atau kita tahan nafas selama 2 menit tanpa kita hembuskan, itu juga akan menjadi penderita. Justru dengan adanya proses membuat kita juga bisa menjadi bahagia. Karena adanya proses tadi, karena ada perubahan tadi, maka penderitaan kita juga semakin lama akan semakin padam. Justru ketidakkekalan inilah selain membuat menderita, dia juga membuat bahagia. Tetapi kembali lagi, ketika bahagianya pudar, ketika bahagianya padam, juga disusul dengan penderitaan. Jadi ini seperti rantai, dia akan berputar terus-menerus. Dan kembali lagi, sesuai dengan hakikatnya, yaitu tanpa ada inti yang kekal, artinya kita tidak bisa mengaturnya, sama seperti nafas. Mungkin kita bisa mengatur nafas, tapi kita tidak bisa membuat nafas ini berhenti dalam waktu yang lama. Kan? Kita bisa tahan nafas, tapi kita nggak bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Seakan-akan kita mengatur nafas. Tahan nafas, tahan selama 1 menit, seakan-akan kita bisa menahan. Tapi lewat 1 menit, kita tidak tahan. Artinya, tanpa inti yang kekal, tanpa inti yang bisa kita pertahankan. Maunya kita tahan nafas terus, tapi ternyata tidak kuat. Sama seperti saat kita latihan berenang. Kita latihan menyelam, target kita tahan nafas 2 menit, baru 1 menit kita sudah tidak sanggup. Maunya 2 menit, 1 menit tidak sanggup. Tandanya ada inti yang tidak bisa kita pertahankan. Nah, tentunya dengan kita mengembangkan konsentrasi, apalagi kalau kita bisa mencerap objek dengan sangat kuat, hal ini bisa menekan 5 jenis gangguan internal yang disebut dengan niwarana. Niwarana adalah gangguan internal, yaitu gangguan yang datangnya dari dalam. Gangguan yang datangnya bukan karena faktor luar, tapi karena memang dari faktor internal. 5 gangguan internal yang ada di dalam diri kita apa aja sih Bapak Ibu? Di dalamnya ada rasa malas, nah ini pemimpin. Malas ini pemimpinnya, karena yang paling bisa mengaburkan niat dan tekad kita adalah rasa malas ini. Selain malas, kita juga punya rasa ragu-ragu, keraguan-raguan yang besar. Malas ya sudah jelas. Apalagi kalau kita sedang meditasi, meditasinya adalah meditasi pernapasan, ya tentu kita saat duduk, ya sudah muncul berbagai jenis kemalasan. Entah udaranya panas, misalnya. Kalau udaranya panas, berarti ini faktor dari luar. Atau udaranya terlalu dingin, itu faktor dari luar. Atau banyak nyamuk,
Ini juga faktor dari luar. Tapi di samping faktor dari luar tersebut, faktor yang internal inilah yang paling kuat. Bahkan kadang-kadang kita mencari-cari alasan. Pada dasarnya memang mengalami kemalasan. Siapapun itu pada dasarnya mungkin kita mengalami kemalasan. Lalu kita mencari kambing hitam. Oh, di ruangan itu terlalu panas. Oh, di ruangan itu terlalu banyak nyamuknya. Dan yang kedua yaitu keraguan-raguan. Keraguan-raguan ini bisa muncul dengan berpikir spekulasi. Ya, sebenarnya sih meditasi yang saya lakukan. Jangan-jangan meditasi yang saya lakukan ini salah. Jangan-jangan meditasi anapanasati, meditasi pernafasan saya ini nggak begini nih, jangan-jangan. Muncul keraguan-raguan. Jadi mana keraguan-raguan ini membuat tekad kita jadi luntur secara tidak langsung. Ketika kemalasan ini bersekutu dengan keraguan-raguan, ya ini luar biasa. Ini akan menggagalkan meditasi. Meditasi juga bisa gagal kalau kita punya keinginan jahat. Kalau kita punya keinginan jahat nih, pikiran kita dipenuhi oleh hal-hal negatif, pasti kita akan sulit untuk berkonsentrasi. Jadi faktor yang membuat kita sulit konsentrasi, salah satunya adalah keinginan jahat. Saat kita duduk meditasi, teringat untuk tangga seberang baru beli mobil baru. Kenapa ya dia bisa beli mobil seperti itu ya? Kok saya nggak bisa ya? Muncul rasa iri, muncul rasa dengki. Hal itu yang membuat kita jadi nggak konsen. Oh, tadi saya lagi mengawasi nafas. Kenapa tiba-tiba saya teringat mobil tetangga seberang? Nah, itulah keinginan jahat bisa muncul. Lalu yang muncul berikutnya adalah kegelisahan. Ketika kita udah malas, ketika kita ragu, ketika keinginan jahatnya muncul, batin kita makin gelisah. Karena pikiran kita ini udah tidak bisa diarahkan pada satu objek lagi. Udah ngalor ngidul. Mungkin fisiknya udah capek, mungkin batinnya juga lelah, rasa malasnya muncul, ditambah lagi ragu-ragu, muncullah, terdistract lah pikiran untuk mengingat harta kepemilikan tetangga sebelah. Akhirnya pikiran jadi gelisah. Gelisah ini yang menyatukan pikiran kita. Ketika pikiran kita gelisah, artinya kita nggak bisa melihat objek dengan benar lagi. Sama seperti saat kita berjalan. Jalannya lurus, pada dasarnya jalannya lurus, tapi karena kita dalam kondisi mabuk, ya, akhirnya kita jalannya sempoyongan. Ya, seperti pikiran kita. Ketika pikiran kita gelisah, ya objeknya tetap satu, tapi kita nggak bisa melakukannya lurus. Pikiran kita akan mudah terbawa arus. Pikiran kita tidak fokus, akhirnya pikiran kita terbawa arus. Akhirnya kita menjalani meditasi dengan tidak tenang. Dan yang terakhir, gangguan internalnya adalah nafsu keinginan. Ya, pada dasarnya nafsu keinginan ini dengan keinginan jahat ini hampir mirip. Sebenarnya hampir mirip. Nafsu keinginan ini lebih mengarah pada keinginan-keinginan kita. Kalau tadi iri dengki yang muncul, kalau sekarang nafsu keinginan lebih ke arah saat kita bermeditasi, misalnya tiba-tiba teringat, aduh, kerjaan saya masih banyak ini, waduh, hal-hal yang perlu saya lakukan masih banyak. Keinginan-keinginan lain muncul, waduh, tiba-tiba lapar, waduh, tiba-tiba haus. Saat meditasi, haus-hausnya, pikirannya mengembara kemana-mana. Membayangkan Fanta, membayangkan Coca-Cola, membayangkan teh manis, dan lain-lain. Nafsu-nafsu keinginan inilah yang bisa mengaburkan pemikiran atau kondisi meditasi kita. Nah, kalau kita punya faktor-faktor konsentrasi mencerap yang bagus, pasti kita bisa menekan 5 gangguan internal ini. Contohnya, rasa malas ini bisa ditekan oleh perenungan awal. Ya, bisa ditekan dengan perenungan awal. Apa sih maksudnya perenungan awal? Contohnya nih, kalau ketika kita merasa sekali bermeditasi,
meditasi. Tapi kita punya niat, semalam Bapak Ibu misalnya udah punya tekad, oh besok saya mau bermeditasi. Tapi ternyata keesokan harinya saat Bapak Ibu mau mulai meditasi muncul rasa malas. Bagaimana cara untuk menekan rasa malas itu agar kekuatan lama-lama? Kita bisa melakukan perenungan awal. Itu perenungan awal, kita harus memaksa, ya kita harus memaksa pikiran kita agar mencoba untuk merenung. Kenapa? Karena kalau kita ikuti pikiran kita terus-menerus, lama-lama kita jadi tidur. Karena mengikuti maunya pikiran. Yang pada saat itu pikiran mengalami kemalasan. Kemalasan ini ketika kita ikuti terus-menerus, tentunya kita akan tidur. Nggak jadi meditasi. Jadi cara untuk menekan kemalasannya ini, kita harus memaksa pikiran untuk merenung. Contohnya tadi, kita arahkan pikiran kita. Misalnya kita arahkan pikiran kita pada nafas. Kita arahkan semangat kita. Kita gunakan, kita latih, kita angkat semangat kita untuk mengarah pada satu objek, yaitu nafas. Nah, saat itu Bapak Ibu melakukan perenungan awal. Pertama kali Bapak Ibu mengarahkan semangat dan perhatian Bapak Ibu kepada satu objek. Ini disebut perenungan awal. Nah, saat perenungan awal ini Bapak Ibu sudah dapatkan, Bapak Ibu sudah tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Saat itu Bapak Ibu mendistract rasa malas. Saat itu Bapak Ibu mencoba memotong rasa malas agar tergantikan dengan objek lain, yaitu objek nafas. Katakanlah saat malasnya muncul, Bapak Ibu membayangkan sedang tidur misalnya, atau ingin tidur. Saat pikiran ini atau jasmani ini ingin tidur, Bapak Ibu distract, Bapak Ibu potong, Bapak Ibu gantikan, Bapak Ibu arahkan pikiran Bapak Ibu pada objek yang lain, sehingga keinginan untuk tidurnya ini teralih. Lalu Bapak Ibu mengambil objek nafas, nafas masuk, nafas keluar. Saat Bapak Ibu mengambil objek nafas masuk, nafas keluar, akhirnya keinginan untuk tidurnya teralihkan. Nah, ini cara pertama, cara awal untuk menekan kemalasan. Memang harus penuh dengan semangat, harus punya semangat. Karena kalau tidak ada semangat, atau semangatnya kendor, ya rasa malas ini sampai kapanpun akan menguasai diri kita. Dan kita tidak akan pernah menang melawan kemalasan. Kembali lagi, seperti yang tadi kita katakan, seperti yang sudah kita bicarakan, sudah yang kita bahas tadi, bahwa pada dasarnya manusia ini sangat cepat merespon hal-hal negatif. Sangat cepat, sangat mudah dibawa. Sehingga kalau kita merespon pikiran malas dan kita ikuti rasa malasnya itu, maka kita tidak akan pernah bisa bermeditasi. Ike soundnya semakin terdengar ya Pak? terdengar tapi berisik dan kecil. Kecil. Ya. Saya coba tingkatkan suara volumenya. Nah, berikutnya apa yang terjadi ketika kita sudah melakukan perenungan awal, kita sudah mengambil objek nafas tadi, ya ketika kita sudah mengambil objek nafas tadi, lalu ya di dalam pikiran kita muncul keraguan-raguan. Caranya benar atau enggak ya seperti ini? Jangan-jangan caranya salah. Waduh, gimana nih kalau salah? Nah, saat itu pikiran Bapak Ibu diliputi oleh keraguan. Apa yang terjadi ketika Bapak Ibu diliputi oleh keraguan-raguan? Cara untuk mengatasinya adalah dengan melakukan perenungan penopang. Apa itu perenungan penopang? Yaitu bisa misalnya, karena saat pikiran Bapak Ibu muncul keraguan-raguan di dalam pikiran Bapak Ibu, saat itu pikiran Bapak Ibu terdistract, terpotong. Artinya Bapak Ibu sudah keluar dari objek. Jadi misalnya Bapak Ibu sudah mengambil objek nafas, Bapak Ibu tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan. Objek nafasnya masih Bapak Ibu pegang, masih Bapak Ibu perhatikan. Tiba-tiba keraguan-raguan muncul.
Nah, saat keraguan-raguan muncul, artinya objek Bapak Ibu saat itu terpotong. Saat itu terdistract, terpotong. Nah, apa yang terjadi? Akhirnya, ya pikiran kita objeknya jadi ngalor ngidul lagi, jadi melak-melak buana lagi. Nah, yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan perenungan penopang. Ambil lagi objek nafas itu. Artinya kembali lagi pada objek nafas. Jangan sampai keraguan-raguan ini menguasai kita. Karena kalau keraguan-raguan ini menguasai kita, artinya kita sudah keluar dari objek nafas. Artinya kita sudah keluar dari pengamatan pada nafas ini. Oleh karena itu kita perlu melakukan perenungan penopang, yaitu ambil kembali objek. Kalau Bapak Ibu menggunakan nafas, tarik lagi nafasnya lalu amati. Namun kalau misalnya Bapak Ibu menggunakan objek yang lain, contohnya objek warna biru, Bapak Ibu bisa buka mata, lihat lagi objeknya adalah tembok berwarna biru, lalu Bapak Ibu pejamkan mata, munculkan objek itu di dalam pikiran Bapak Ibu, sehingga objek warna biru tersebut terlihat lebih jelas. Nah, ketika objeknya terlihat lebih jelas, ini akan menekan keraguan-raguan. Keraguan-raguan itu kan karena ada ketidakpastian. Ketidakpastian muncul karena ya mungkin pikiran kita terdistract atau mungkin sudah berganti wujud. Objek kita sudah berganti wujud. Harusnya objeknya warna biru, ganti wujud jadi warna kuning. Akhirnya Bapak Ibu lupa, tadi warna birunya gimana ya? Nah, muncul keraguan-raguan. Bapak Ibu bisa buka mata, lihat lagi objek warna birunya, pastikan lagi, identifikasi lagi, lalu Bapak Ibu bisa pejamkan mata dan munculkan kembali objek warna biru itu di dalam pikiran Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu sudah semakin baik dalam merenung atau dalam melakukan meditasi, bisa muncul keinginan jahat. Keinginan jahat muncul karena pikiran negatif kita berkembang. Artinya, kalau pikiran positif kita berkembang, maka keinginan jahat ini tidak akan pernah muncul. Maka dari itu, Bapak Ibu membutuhkan kegiuran. Apa itu kegiuran? Kegiuran ini adalah tergiur. Tergiur artinya objeknya pasti menyenangkan. Ya, saya menggunakan istilah tergiur. Karena analoginya ibarat lebah yang melihat madu. Yang mana ibarat lebah atau kupu-kupu yang melihat madu pada bunga. Jadi di dalam bunga itu kan ada madunya, rasanya ada manis-manisnya. Nah, bayangkan kalau ada kupu-kupu yang melihat madu tersebut sebagai bahan makanan, tentunya dia akan merasa tergiur. Sama seperti kita melihat makanan di depan mata kita. Kita akan fokus pada makanan tersebut. Saat tergiur, artinya pikiran kita sudah tidak lagi mengembara kemana-mana. Pikiran kita sudah fokus pada satu objek. Ini disebut dengan tergiur. Ada perasaan senang di situ, ada perasaan ketertarikan pada sebuah objek. Nah, ketika kita sudah tergiur pada objek, keinginan jahat ini tidak akan muncul atau akan tertekan. Ini suaranya semakin hilang ya, Ike. Semakin hilang ya, Pak? Iya, semakin kecil, semakin jauh. Jangan jauh-jauh dong. Di sini. Mungkin sinyalnya mungkin ya. Ini saya tempelin ini. Mikrofonnya cabut itunya deh. Mungkin itunya earphone. Pakai mic biasa. Halo? Suara saya kedengeran, Pak? Nah, jauh lebih baik. Oh, lebih baik ya? Wah. Saya lebih kecil malah. Lebih kecil ya? Ya, lebih dekat kecil. Lebih dekat ke mic, tapi jadi nggak ada distorsinya. Oh, lebih enak seperti ini apa ya? Lebih dekat. Suaranya lebih putus-putus. Ya. Putus-putus kayak itu ya? Coba colok lagi. Tadi putus-putus, Pak. Iya, kembali lagi, terdengar? Oh, sama kayak tadi. Nah, ini hilang itunya.
Halo? Hmm. Bentar ya. Untuk kamu suaranya lebih nggak jelas, malah hilang. Beberapa tempat lebih jelas, di beberapa tempat tidak jelas. Enggak sama sih. Jadi ada apa ya tadi awal oke. Tengah udah mulai ini. Ya, kita coba lagi ya. Lanjutkan. Tadi berkaitan dengan kegiuran. Nggak kedengeran suaranya. Sinyal di sana, Bu? Atau mungkin sinyal saya di sini ya? Bukan signal, ini masalah di mikrofon ini. Iya nih, saya masuk ke Zoom-nya juga mau keluar. Coba. Kita coba lagi. Ya, kita coba lagi ya. Nah, tadi kita sudah sampai pada topik tergiur ya. Ketika kita tergiur, kegiuran ini akan mengikis keinginan ya. Lalu apa yang terjadi bila ini sangat muncul? Saat Hilang. kita meditasi, Suaranya masih belum benar ya. gimana Pak? Apakah lebih jernih? Nah, ya. Oh, lebih jernih. Ya bagus nih, bagus. Oh. Nah, begini pas ya? Oke. Iya. Ya. Iya, kita lanjutkan lagi. Apa yang terjadi bila saat kita bermeditasi muncul kegelisahan? Nah, ini yang paling sering terjadi saat kita bermeditasi adalah muncul kegelisahan. Ketika kita muncul kegelisahan, artinya batin kita tidak tenang. Sama seperti saat muncul keinginan jahat. Ketika muncul keinginan jahat, tentunya batin kita harus senang supaya bisa menekan keinginan jahat ini. Selama batin kita belum senang, selama batin kita belum melihat sesuatu yang indah atau mengalami sesuatu yang indah, saat itu juga kita masih bisa terkondisikan munculnya keinginan jahat. Jadi saat kita memiliki kegiuran, saat kita tergiur pada proses meditasi, contohnya saat kita meditasi, ketika kita mengalami kegiuran, bahkan kita bisa duduk 1 jam, 2 jam, tidak terasa. Dan batin kita saat itu merasa bahagia sekali, merasa, tenang sekali ya, bahagia sekali ya. Saat batin kita merasakan ketenangan seperti itu, maka keinginan jahat otomatis tidak muncul. Apalagi ketika batin kita merasa bahagia, otomatis kegelisahan tidak muncul. Karena kembali lagi pada dasarnya, batin, ini dia kontak, indera ini pada dasarnya kontrak dengan satu objek. Jadi ketika indera kontak dengan satu objek, lalu muncul perasaan senang di situ, muncul kebahagiaan di situ, maka otomatis objeknya adalah hal-hal yang menyenangkan. Otomatis objeknya tidak menimbulkan kegelisahan. Artinya saat batin kita bahagia, saat itu kegelisahan tidak akan muncul. Namun apa yang terjadi bila nafsu keinginan kita muncul? Saat kita bermeditasi, merem, tiba-tiba terbayang hal-hal yang kita inginkan. Saat meditasi, tiba-tiba perut lapar, muncul bayangan makanan. Saat meditasi kita haus, muncul bayangan minuman. Nafsu keinginan muncul. Selama nafsu keinginan muncul, tandanya pikiran kita belum terpusat. Karena apabila pikiran kita ini sudah terpusat, maka nafsu keinginan duniawi itu tidak lagi muncul. Contohnya saat kita bermeditasi, saat kita mengikuti retret meditasi, kita akan terbawa pada atmosfer, pada ambience, yang dimana teman-teman kita, kolega kita, semuanya juga sedang bermeditasi. Kita akan terbawa pada suasana yang sangat tenang. Nah, suasana tenang ini akan membantu kita untuk mengalami pemusatan pikiran.
Ada yang sampai meditasi sampai 5 jam tidak bangun-bangun. Maksudnya tidak beralih posisi. Tidak bangun di sini maksudnya tidak berpindah posisi. Dulu saya punya teman, ketika dia meditasi 5 jam tidak bangun. Kita mungkin meditasi dulu, waktu latihan ada yang 1 jam udah ganti posisi, ada yang jadi duduk, ada yang jadi berdiri, ada yang sambil berjalan. Tapi dia 5 jam tidak pindah posisi. Saat itu kita lihat wajahnya tenang sekali. Sangat menikmati keindahan meditasi tersebut. Dan ketika jamnya makan, ketika jam makan siang muncul, kita semua pada makan. Tapi teman saya satu ini, dia tidak beranjak dari meditasinya. Temannya sudah coba membangunkan, tapi dia geleng-geleng. Saat itu dia tidak mengalami rasa lapar, dia katakan. Karena saking tenangnya pikiran dia, walaupun setelah ditoel-toel teman saya, dia mengatakan dia konsentrasinya pudar gitu. Tapi saat dia coba lagi, dia masih mengalami ketenangan itu. Nah saat teman saya bangunkan dia, saat itu ya dia menolak. Dia tidak mau makan siang, dia mau melanjutkan meditasi hingga sore. Nah, saat itu ya nafsu keinginannya tidak muncul, nafsu keinginan untuk makan, walaupun mungkin sempat tersadar dan mungkin sempat lapar. Tapi dia mencoba lagi bermeditasi, masuk lagi dalam keadaan tergiur lagi, dan akhirnya dia juga mendapatkan pemusatan pikiran yang bagus juga. Nah, saat itu nafsu keinginannya tidak muncul. Tidak jalan-jalan, tidak merasa pegel, tidak ingin minum, tidak merasa lapar, tidak ingin ke toilet, dan lain-lain. Dan itu murni, dia katakan bukan ditahan-tahan, tapi itu adalah pengalaman murni. Karena saat bermeditasi, saking tenangnya, saking damainya. Kita kembali lagi ke sutanya. Nah, ini dia. Jadi sudah dijabarkan mengenai apa itu keadaan dalam bermeditasi. Nah, ini perhatian pada pernafasan. Ketika perhatian pada pernafasan dikembangkan dan dilatih, maka hal itu berbuah besar dan bermanfaat besar. Ya, dikatakan manfaat dan buahnya sangat besar. Di sini seorang biku pergi ke hutan atau ke bawah pohon atau ke gubuk kosong, duduk bersila, menegakkan tubuhnya dan menegakkan perhatian di depannya dengan penuh perhatian. Ia menarik nafas penuh, perhatian ia menghembuskan nafas. Jadi dengan penuh perhatian ia menarik nafas, dengan penuh perhatian ia menghembuskan nafas. Jadi dengan penuh perhatian, disadari. Sadar bahwa nafasnya masuk, sadar bahwa nafasnya dikeluarkan. Menarik nafas panjang, lalu dia memahami, aku menarik nafas panjang. Juga ia memahami, aku menghembuskan nafas panjang. Demikian juga dengan nafas pendek. Ketika menarik nafas pendek, ia memahami, aku menarik nafas pendek, aku juga menghembuskan nafas pendek, dan juga aku berlatih. Aku akan menarik nafas dengan mengalami seluruh tubuh. Dalam hal ini maksudnya adalah ketika menarik nafas dialami sensasi tubuh saat itu. Ketika tarik nafas dialami, hidung ini rasanya di antara hidung dan bibir ini rasanya dingin gitu ya. Ada sensasi-sensasi ketika udara itu bersentuhan dengan kulit kita, rasanya dingin. Ya, jadi lalu ketika Bapak Ibu sadari lagi, ketika udara itu masuk ke dalam hidung kita, ke paru-paru kita, ada yang mengalaminya dengan mengatakan, rasanya lebih adem, rasanya lebih segar. Jadi dirasakan dengan sepenuh hati. Aku akan menarik nafas dengan mengalami sukacita. Menghembuskan nafas juga dengan perasaan sukacita lagi.
Jadi kembali lagi harus memiliki semangat dan juga harus punya rasa kegiuran tadi. Kita harus punya rasa kegiuran atau punya rasa tergiur, punya rasa keinginan untuk terus-menerus mengalami kesenangan dari meditasi ini. Karena kesenangan ini pada dasarnya tidak dibuat. Bukan berarti kita mengkondisikan supaya kita senang, bukan. Tetapi ketika kita bermeditasi secara alami dan kita tidak menganggap meditasi itu sebagai beban, kita lakukan itu dengan sepenuh hati, maka kita juga akan mengalami ketenangan yang luar biasa, kedamaian yang luar biasa, perasaan sukacita yang luar biasa. Ada seperti perasaan, nyaman sekali ya keadaan seperti ini. Di dalam keadaan seperti ini, bahkan aku tidak merasa lapar, tidak merasa ngantuk, tidak merasa haus, dan lain-lain. Tapi aku senang dengan keadaan seperti ini. Lalu berlatih menarik nafas dan mengalami pikiran. Maksudnya mengalami pikiran di sini adalah kita konsentrasikan pikiran kita saat kita menarik nafas dan saat kita menghembuskan nafas, kita berkonsentrasi. Kita berkonsentrasi mengetahui nafas tersebut. Kembali lagi, ada yang konsentrasinya dengan melihat nafas yang ada di hidung, di antara hidung dengan bibir. Merasakan nafas yang ada di area sekitar itu. Jadi saat nafasnya masuk, nafasnya keluar, dicatat. Ada yang mencatatnya dengan angka 1, 2, 3, 4, sampai 8. Lalu kembali lagi ke 1. Ada lagi yang mencatatnya dengan kembang kempis perut. Ada yang lagi juga yang dengan kembang kempis rongga dada, dan lain-lain. Jadi banyak sekali cara untuk mengetahui atau konsentrasi pada keadaan nafas yang kita ambil. Biasanya saat nafas panjang, perut kita akan menjadi mengecil, dan saat kita hembuskan, perut kita akan menjadi maju lagi ke depan, akan menggembung lagi perutnya. Bisa dicatat dari situ. Jadi selain dari hidung, bisa juga dari perut. Lalu ia juga berlatih sebagai berikut. Aku akan menarik nafas dengan merenungkan ketidakkekalan. Nah, inilah inti dari meditasi pernapasan tersebut. Jadi pada dasarnya, ketika kita menginginkan ketenangan batin, fungsi kita adalah mengganti objek. Kembali lagi, tadi kita mengingat lagi, kita punya dua tujuan. Ada meditasi yang mencapai ketenangan batin, atau meditasi yang mencapai pandangan terang. Keduanya agak sedikit berbeda pada dasarnya. Secara proses memang kelihatannya sama dan bisa digabungkan, bisa dikombinasikan. Tetapi pada dasarnya arah dan tujuan dari dua jenis meditasi ini berbeda. Meditasi ketenangan batin lebih mengarahkan pikiran pada objek. Jadi pikiran itu diarahkan pada objek. Ketika pikiran kita gelisah, pikiran kita kesal, iri, dengki, pikiran itu digantikan dengan objek. Salah satu objeknya bisa dengan nafas, bisa juga dengan warna biru tadi contohnya. Artinya kita dituntut untuk berkonsentrasi pada satu objek. Nah, ini untuk meditasi ketenangan batin. Karena banyak sekali meditator-meditator yang cerita, meditasi kalau pakai warna biru ini menenangkan batin. Jadi saya menggunakan contoh meditasi dengan objek warna biru. Ada juga yang disebut tadi, yang kedua, yaitu meditasi pandangan terang. Meditasi pandangan terang ini, dia tidak fokus pada objek warna tadi. Dia tidak fokus pada objek warna. Objeknya sama. Objeknya adalah nafas. Jadi nafas ini bisa digunakan untuk meditasi ketenangan batin, maupun bisa dipakai untuk meditasi pandangan terang. Dalam meditasi pandangan terang, nafas yang kita gunakan ini adalah alat bantu. Alat bantu untuk memahami ketidakkekalan. Prosesnya tadi seperti yang sudah kita bahas, yaitu saat kita tarik nafas, timbul
Saat kita hembuskan nafas, padam. Jadi bukannya kita konsentrasi pada nafasnya, tapi mengetahui bahwa kita sedang tarik nafas dan kita sedang menghembuskan nafas. Kita mengetahui, kita mencatat bahwa ini adalah proses. Jadi yang dilihat adalah prosesnya. Pada dasarnya adalah prosesnya, bahwa ini adalah proses dari kehidupan. Yang dimana kehidupan ini harus kita syukuri. Kehidupan ini adalah proses yang sangat detail. Detailnya dimulai dari nafas, yang dimana setiap nafas ini adalah kehidupan kita. Dan kehidupan ini tidak kekal, karena nafas saja bisa padam. Nafas saya bisa habis, istilahnya nafas aja bisa padam. Nafas aja dihembuskan, artinya dia padam. Saat tarik nafas lagi ya timbul lagi nafasnya. Artinya kalau nafas saja bisa padam, tentunya kehidupan juga bisa mengalami kepadaman. Artinya hidup ini tidak kekal. Jadi nafas ini menjadi alat bantu untuk melihat proses ketidakkekalan. Inilah yang disebut dengan meditasi melihat hakikat, yaitu melihat ciri sesungguhnya dari hidup ya seperti ini. Lahir, tua, sakit, dan mati. Timbul, berlangsung, padam. Semuanya adalah proses yang tidak bisa kita cegah. Semuanya adalah proses yang harus kita alami. Nah, bagaimana perhatian pada pernapasan dikembangkan? Yaitu pernapasan ini harus memenuhi 4 landasan perhatian. Ya. Saat menarik nafas panjang atau dengan mengembuskan nafas panjang, memahami aku mengembuskan nafas panjang. Dan saat itu juga otomatis badan jasmani ini akan menjadi lebih nyaman. Jadi perenungan pertama adalah perenungan mengenai badan jasmani. Aku akan menghembuskan nafas dengan menenangkan bentukan jasmani. Pada saat itu ia berdiam dengan merenungkan badan jasmani sebagai jasmani. Pada dasarnya ini konsep perenungan pada badan jasmani. Saat kita tarik nafas, kita bisa merenungkan keadaan jasmani kita saat itu. Kita bisa mengetahui saat kita menarik nafas, tentunya kita bisa merenungkan badan jasmani ini. Ya, salah satunya adalah proses dari badan jasmani ini. Dengan saya menarik nafas, artinya suatu kehidupan muncul. Artinya badan jasmani saya ini akan bertambah sehat. Badan jasmani saya ini akan bertambah prosesnya. Sehingga kita mengetahui bahwa merenungkan badan jasmani ini sangat penting. Karena badan jasmani ini semua bisa berproses, semua bisa berpadu pada suatu sistem karena kita bernafas. Jadi nafas ini adalah cikal bakal agar badan jasmani ini tetap terawat. Sehingga dengan kita merenungkan hal itu, kita akan mengurangi kemelekatan. Oh, badan jasmani ini aja semuanya dimulai dari nafas. Apa yang perlu saya lekati? Bahkan proses ini aja saya tidak bisa lekati. Proses nafasnya saja saya tidak bisa lekati. Apakah saya harus melekati tubuh jasmani ini? Tentu tidak. Karena badan jasmani ini bukan untuk dilekati. Ini hanya sebuah proses yang berjalan seperti sebuah sistem yang tidak bisa kita atur. Lalu dengan memahami sukacita ya, dengan memahami perasaan. Saat itu juga seperti yang tadi kita jabarkan, bahwa saat kita bermeditasi tentu kita bisa merenungkan perasaan-perasaan yang muncul. Contohnya saat kita bermeditasi, kita merenungkan nafas, tiba-tiba pikiran kita ini, dia akan kontak dengan objek. Pikiran kita akan kontak dengan objek, kita bisa mengalami perasaan senang, kita bisa mengalami perasaan tidak senang, lalu kita bisa mencatat, oh, perasaan senang ini muncul. Perasaan senang ini juga muncul, timbul, berlangsung, dan padam. Ya.
tidak hanya badan jasmani, ternyata perasaan ini juga mengalami timbul, berlangsung, dan padam. Oh, ternyata perasaan ini juga tidak kekal. Nah, setelah itu, dengan memahami, dengan menggunakan metode pernapasan ini, kita juga bisa memenuhi faktor pencerahan. Yang dimana di dalam faktor pencerahan tersebut, ya, ini dia. Yang dimana di dalam faktor pencerahan tersebut, tentunya ada hal-hal yang perlu kita kembangkan, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan belenggu-belenggu yang kita miliki. Karena apa? Kembali lagi, kita bisa menjadi individu yang cerah, kita bisa menjadi atau kita bisa mencapai pencerahan sempurna, tentu ada beberapa belenggu-belenggu yang harus kita patahkan. Tercatat ada 10 belenggu yang menjadi PR kita, yang harus kita kikis, yang harus kita tekan, agar belenggu-belenggu ini tidak menguasai diri kita. Belenggu itu adalah satu, pandangan salah tentang adanya diri yang kekal. Jadi pandangan salah terhadap diri yang kekal. Ini sudah kita bahas dalam Anatalakkhana Sutta atau khotbah tentang tanpa diri yang kekal pada sesi pertemuan yang lalu. Ketika kita masih memiliki pandangan akan diri atau aku yang kekal ini, ya otomatis kita tidak akan mampu menjadi seorang pemasuk arus. Apa itu pemasuk arus? Pemasuk arus adalah makhluk yang disebut Sotapanna, yaitu makhluk suci level pertama. Untuk menjadi Sotapanna atau makhluk suci level pertama, kita tidak boleh memiliki pandangan salah terhadap adanya diri yang kekal. Nah, yang dimana pandangan ini adalah masalah terbesar manusia, salah satu masalah terbesar manusia. Karena kita sebagai manusia, mungkin di antara kita masih memiliki pandangan ini. Mungkin teman-teman di sekitar kita masih memiliki pandangan seperti ini. Nomor satu aja PR-nya udah berat ya Bapak Ibu ya. Pandangan salah. Yang dimana pandangan salah ini berjamur dengan sangat luas. Akan tetapi bila kita mau menjalani atau mengikis belenggu ini, tentunya nomor satu ini harus kita mulai kikis. Lalu ada keraguan-raguan. Lalu yang ketiga adalah pandangan salah pada upacara. Kita berpikir bahwa ada upacara-upacara yang bisa menyucikan diri. Pada dasarnya yang bisa disucikan, yang bisa dicuci adalah baju. Ya, jadi pada dasarnya kalau kita lihat di luar sana kan banyak laundry ya Bapak Ibu ya, cuci baju. Ya, ternyata tidak ada yang disebut karma laundry, tidak ada yang disebut penyucian karma, tidak ada yang disebut sebagai upacara-upacara dapat menyucikan batin. Karena pada dasarnya kembali lagi kita meyakini ada proses yaitu karma wipaka, hukum perbuatan dan buahnya, sehingga tidak ada sesuatu yang instan yang bisa menghapus keburukan yang telah kita lakukan sebelumnya. Keburukan yang kita lakukan sebelumnya bisa kita hapus atau bisa kita kondisikan agar tidak berbuah. Sebenarnya bisa dikondisikan agar tidak berbuah. Dengan cara ya banyak melakukan kebajikan. Perbuatan buruknya satu. Lalu supaya kita bikin supaya perbuatan buruknya nggak berbuah, gimana caranya nih? Ya kita harus banyak melakukan kebajikan. Kebajikan terus menerus. Hingga akhirnya mudah-mudahan perbuatan buruk di masa lampau ini tidak sempat berbuah. Jadi masih bisa diusahakan. Bukannya kita menyucikan karma, bukan kita cuci karma, bukan kita membuat itu tidak berbuah, tapi kita bisa mengkondisikan agar tidak sempat berbuah. Berikutnya ada keinginan jahat, lalu kelima ada pemuasan nafsu indera, keenam masih ada keinginan lahir di alam yang bermateri, yang ketujuh
masih punya keinginan untuk lahir di alam yang tidak bermateri. Contohnya mungkin kita saat ini masih ingin lahir di alam dewa misalnya, atau masih ingin terlahir di alam rupa Brahma misalnya. Masih ada keinginan untuk lahir di alam-alam yang bermateri. Atau bahkan juga punya keinginan untuk lahir di alam yang tidak bermateri. Kedelapan yaitu kita punya kesombongan. Kesombongan adalah membanding-bandingkan. Jadi memang sombong dalam taraf yang halus adalah membanding-bandingkan. Membandingkan ke atas salah, membandingkan ke bawah salah, membandingkan ke level yang setara juga salah. Jadi pada dasarnya membanding-bandingkan juga adalah sesuatu hal yang masih ada diri. Karena kalau kita berpikir masih ada perbandingan, artinya kita masih mengakui adanya diri yang berbeda. Secara tidak langsung kita juga masih punya pandangan adanya diri. Walaupun kita tidak menganggap diri ini sebagai roh yang kekal, tetapi kita masih menganggap bahwa diri ini masih ada egois yang bisa diperbandingkan dengan makhluk atau orang lain. Oh, dia mah lebih kaya. Oh, dia mah lebih pintar. Oh, saya mah lebih ini. Oh, saya lebih ini. Oh, saya lebih ini. Masih ada level untuk membanding-bandingkan. Artinya ada saya di situ. Ada aku di situ. Misalnya kita berpikir, oh, aku kan lebih kaya daripada dia. Berarti masih mengakui adanya aku. Masih mengakui adanya diri. Masih ada egois di situ. Yang kesembilan, yaitu kegelisahan batin. Nah, ini kembali lagi, kalau batin kita gelisah, kita tidak bisa memusat pada objek. Pikiran kita akan kacau. Walaupun kita udah berada pada jalan yang benar, tapi kita akan sempoyongan seperti orang mabuk. Tidak bisa berjalan lurus ke depan. Nah, batin kita gelisah. Dan yang terakhir, belenggu batin yang paling berat adalah kebodohan batin. Nah, ini adalah belenggu batin yang paling berat. Sedangkan kalau kita lihat di sini, dilihat berdasarkan tingkat kesuciannya, yang pertama disebut Sotapanna, makhluk suci level pertama disebutnya adalah Sotapanna, dia mematahkan 3 belenggu sekaligus, yaitu belenggu terhadap roh yang kekal, belenggu keraguan-raguan, dan belenggu pada upacara yang bisa menyucikan batin. Artinya, makhluk suci level pertama ini sudah tidak punya 3 belenggu ini. Batinnya sudah memahami anatta, sudah memahami tanpa inti, tidak ada yang bisa dikuasai. Batinnya juga tidak pernah ragu-ragu lagi dengan ajaran ini. Batinnya juga tahu bahwa tidak ada upacara yang bisa membebaskan diri dari perbuatan-perbuatan buruk di masa lampau. Jadi modalnya untuk menjadi makhluk yang bernama Sotapanna ini, modalnya adalah dengan mematahkan 3 belenggu ini. Bagaimana dengan makhluk suci level kedua? Makhluk suci level kedua disebut Sakadagami. Dia mematahkan 3 belenggu yang sama, yaitu belenggu adanya roh yang kekal, belenggu keraguan-raguan, dan belenggu upacara yang dapat menyucikan diri. Ditambah, dia juga melemahkan keinginan jahat dan nafsu indera. Jadi makhluk yang bernama Sakadagami ini, tingkat kesucian yang bernama Sakadagami, jadi Sakadagami, Sotapanna, Anagami, dan Arahat ini adalah tingkat kesucian. Tingkat kesucian, makhluknya bisa manusia, bisa dewa, bisa Brahma, ya jadi macam-macam makhluknya. Jadi keempat hal ini adalah tingkat kesucian. Tingkat kesucian yang kedua ini sudah melemahkan keinginan buruk, keinginan jahat, dan nafsu keinginan indera. Dia sudah mulai melemahkan. Sedangkan makhluk suci yang disebut Anagami, tingkat kesucian Anagami
sudah mematahkan kelima-limanya. Jadi sudah mematahkan pandangan pada roh yang kekal, sudah tidak ada pandangan terhadap keraguan-raguan, tidak ada pandangan terhadap upacara yang bisa menyucikan diri, sudah tidak memiliki keinginan jahat, sudah tidak memiliki nafsu keinginan indera. Tetapi sisanya masih ada. Jadi makhluk yang tingkat kesucian yang disebut dengan anagami ini masih memiliki kesombongan, masih memiliki kegelisahan, masih ada karena belenggunya belum dipatahkan, masih punya keinginan untuk lahir di alam yang bermateri. Nah, ini kategorinya adalah tingkat kesucian. Walaupun suci, walaupun kategorinya sudah suci, sudah menutup pintu alam neraka, tetap saja masih memiliki belenggu-belenggu kegelisahan, belenggu-belenggu kesombongan, dan yang terakhir masih memiliki kegelapan batin, walaupun tidak penuh. Ya, tentunya di sini pemahaman untuk mengikis sisanya ini udah ada. Istilahnya pelari yang sudah ada di tengah jalan. Dia tidak akan pernah mundur lagi. Juga pintu alam rendah, pintu 4 alam rendah semuanya sudah tertutup. Sejak tingkat kesucian Sotapanna ini, alam rendah pintunya sudah tertutup. Dia tidak akan terlahir lagi di alam rendah. Kelahiran maksimal bagi seorang Sotapanna adalah 7 kali. Jadi maksimal kelahirannya 7 kali. Sakadagami maksimal kelahirannya adalah 3 kali. Anagami maksimal kelahirannya adalah 1 kali. Dan yang terakhir, tingkat kesucian tertinggi disebut dengan tingkat kesucian arahat, atau makhluk yang sudah menghancurkan seluruh kekotoran batin, makhluk yang telah menghancurkan seluruh belenggu batin, dimulai dari belenggu batin pandangan terhadap diri yang kekal, sampai belenggu batin terhadap kegelapan batin. Semuanya sudah dihancurkan satu per satu. Dan tentunya tidak ada lagi kelahiran bagi makhluk ini. Perputaran roda samsara sudah berhenti. Baik Bapak Ibu, mungkin itu dulu yang bisa saya sharing hari ini berkaitan dengan Anapanasati Sutta, yang pada dasarnya sutta ini berbicara mengenai apa itu pernapasan, apa itu meditasi dengan pernapasan, bagaimana metode meditasi pernapasan, lalu belenggu apa yang harus dihancurkan dengan memiliki pemahaman akan pandangan terang ini. Lalu topik yang terakhir adalah mengenai faktor pencerahan yang tentunya sudah kita bahas dan sudah kita rangkum dalam slide PowerPoint ini. Sampai sini dulu Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Silakan di-unmute dulu. Ya, Ike sedikit komen. Ya Pak, silakan. Itu kayaknya untuk pembahasan ini kayaknya sesinya terlalu singkat ya. Ya, betul Pak. Jadi istilahnya kejar tayang. Terus kemudian ini untuk yang 5 rintangan batin mungkin juga perlu dibahas. Itu perlu untuk disesuaikan atau diatasi dengan 5 kekuatan atau pancabala. Ya, betul sekali Pak. Coba tolong dibantu. Nah, kita ke bagian yang ini. Yang faktor konsentrasi ini menekan 5 gangguan internal. Yang dimana yang dikatakan Pak Budi tadi, 5 niwarana. Niwarana adalah gangguan internal atau gangguan kendala yang berasal dari internal, dari dalam. Yang dimana 5 gangguan ini bisa ditekan melalui faktor jana atau faktor-faktor konsentrasi mencerap. Nah,
di samping faktor-faktor konsentrasi mencerap, ada pun 5 jenis atau 5 kekuatan yang perlu kita kembangkan. 5 kekuatan ini bila dikembangkan maka akan menjadi sebuah hal yang sangat kuat yang fungsinya adalah untuk membantu faktor jana tadi sehingga kekuatannya semakin kuat dalam menghantam berbagai gangguan-gangguan mental. Apa sajakah 5 kekuatan tersebut? Kekuatan pertama disebut keyakinan. Bagi mereka yang punya keyakinan, kembali lagi bagi mereka yang punya keyakinan, pasti keraguan-raguan ini akan mudah untuk dilenyapkan. Kenapa? Karena bagi orang yang punya keraguan-raguan, otomatis dia tidak punya sesuatu pemahaman yang cukup jelas terhadap apa yang perlu dia lakukan. Sehingga apabila diisi oleh keyakinan, terus memperkuat keyakinan terhadap Buddha, terhadap Dhamma, terhadap Sangha, hal ini akan melunturkan keraguan-raguannya. Kedua, kekuatan berikutnya disebut sebagai kekuatan semangat. Nah, kembali lagi. Inilah kenapa saya katakan bahwa semangat ini dikatakan berkali-kali. Perhatian, semangat, dan meditasi ini diucapkan berkali-kali. Apa manfaatnya bila kita terus-menerus melatih semangat? Apabila kita terus-menerus melatih semangat, maka hal itu akan menghancurkan kemalasan yang ada di dalam diri kita. Ya tentunya dengan kita semangat tentu kita melawan kemalasan di dalam diri kita agar kemalasan ini pelan-pelan surut atau pelan-pelan terkikis. Nah, kekuatan semangat ini adalah kekuatan yang menurut saya nomor 1. Karena ini adalah spiritnya orang untuk melakukan kebajikan. Setiap perbuatan baik pasti di dalamnya ada unsur semangat. Saya yakin ketika Bapak Ibu melakukan perbuatan baik, bentuknya apapun, pasti di dalamnya ada faktor yang disebut semangat. Oleh karena itu, semangat ini adalah bahan bakar terpenting untuk memulai segala sesuatu. Salah satunya adalah meditasi. Kekuatan ketiga disebut dengan kekuatan sati bala atau kekuatan perhatian. Nah, kekuatan perhatian ini kembali lagi sudah kita bahas dalam seisi sutta ini, ya, sutta tentang perhatian terhadap pernapasan. Bila kita memiliki kekuatan perhatian yang kuat, maka hal itu akan menerabas kegelisahan. Karena perhatiannya kuat. Kita sudah mantap di jalur. Istilahnya seperti roller coaster. Walaupun dia berputar cepat, tetapi lingkaran arus perputarannya tidak pindah kemana-mana. Kecepatannya akan berada pada arus yang sama. Itulah disebut sebagai kekuatan perhatian. Sehingga tidak ada lagi istilahnya kegelisahan. Orang yang gelisah biasanya kalau nyetir itu gas rem, ya, tidak mantap. Tetapi orang yang sudah memiliki kekuatan perhatian, pasti dia akan melakukan sesuatu dengan lebih mantap, dengan lebih yakin, tanpa keraguan. Inilah yang disebut dengan kekuatan perhatian. Yang keempat disebut kekuatan samadhi atau kekuatan meditasi. Jadi tiga-tiganya sudah kita sebut ya. Perhatian sudah kita sebut berkali-kali. Semangat sudah kita sebut berkali-kali. Dan yang ketiga yaitu kekuatan dari meditasi. Ya tentunya kekuatan dari meditasi ini kalau kita latih terus-menerus, ini akan menjadi sebuah motivasi. Saat Bapak Ibu melakukan meditasi secara tidak langsung, secara bawah sadar, Bapak Ibu sudah memotivasi diri sendiri agar, kembali lagi, agar Bapak Ibu bisa mengurangi kemalasan, agar Bapak Ibu bisa mengurangi kegelisahan, agar Bapak Ibu bisa mengalami ketenangan batin, agar Bapak Ibu bisa mengontrol nafsu keinginan, agar Bapak Ibu bisa mencegah agar keinginan jahat ini tidak muncul. Jadi manfaat dari kekuatan samadhi ini banyak sekali. Salah satunya adalah memanage diri.
mengatur diri agar diri ini melihat segala sesuatu berdasarkan kenyataan apa adanya. Dan kekuatan yang terakhir disebut panya bala atau kemampuan dari kebijaksanaan. Tentunya kemampuan dari kebijaksanaan ini kemampuan dari proses yakin. Setelah yakin punya semangat, setelah punya semangat muncul perhatian, setelah muncul perhatian, semangat dan keyakinannya ini diarahkan dalam suatu praktek meditasi hingga ujung-ujungnya akan mendapatkan hasil, yaitu kebijaksanaan. Jadi kebijaksanaan ini hasil ya Bapak Ibu. Prosesnya akan Bapak Ibu alami, akan Bapak Ibu rasakan saat Bapak Ibu memiliki 4 kekuatan sebelumnya. Saat Bapak Ibu punya keyakinan, punya semangat, punya perhatian, dan rajin bermeditasi, maka kekuatan kelima ini pasti akan muncul secara alami, yaitu kebijaksanaan. Dengan melihat segala sesuatu sebagaimana apa adanya. Demikian Pak Budi. Ya, oke, makasih. Baik, bagaimana Bapak Ibu? Ada lagi yang mau ditanyakan? Persilakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ini sudah 2 jam lebih. Kita akhiri sesi terakhir di periode ini. Terima kasih banyak ya itu ya. Semoga mengkondisikan kebahagiaan. Iya. Oke, Oke, thank you ya. Nextnya bagaimana nih, Pak Lindra nih? nanti kita bahas. Oke. Ya deh. Oke, makasih. Ya, Malam. terima kasih banyak ya. Yuk, malam. Yo. Yuk. Malam.